Generation, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta ini, yang memelihara segala ciptaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian damai dan sukacita di dalam Tuhan kita. Amin. Silahkan duduk, silahkan mengambil saat teduh. Arise generation, rise for him. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari teman-teman, kita rindu menghadap Tuhan. Kita menyanyikan pujian, satu hal yang kurindu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
masuk dalam doa. Ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk seminggu ini ya Tuhan. Untuk setiap kami ya Tuhan, boleh sama-sama dengan tubuh yang sehat untuk beribadah kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan beribadah, biarlah Tuhan yang boleh layakkan ibadah kami ya Tuhan. Tuhan juga ya Tuhan, boleh ampuni akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari dengan bersemangat kita nyanyikan pujian kita dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita berharap hanya kepada Tuhan. Harap. Kasih-Mu
di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Shalom. Kita akan mendengarkan firman, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih hari ini kami boleh bersyukur bersama-sama karena kami boleh kembali beribadah secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan yang akan mengurapi setiap diri kami tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan pemberitaan firman pada hari ini boleh sungguh memberkati setiap diri kami.
Dan juga Tuhan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu kami ke depan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, Raja di atas segala raja, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, Rise Generation, salam sejahtera bagi setiap diri kita. Kita masuk di dalam minggu yang kedua di bulan Oktober. Dan di dalam gereja kita, GII Hokim Tong, kita adalah memasuki di dalam bulan keluarga. Tentu saja saat ini kita boleh merencanakan ataupun kita mungkin sudah memiliki agenda-agenda beserta dengan keluarga kita sepanjang bulan Oktober. Dan di minggu yang kedua ini kita akan masuk di dalam satu tema, yaitu On the Air Family, atau di dalamnya adalah keluarga yang berdoa. Nah, rekan-rekan sekalian, Rise Generation, tentu saja di antara Anda mungkin ada sebagian kecil, sebagian besar, atau bahkan semuanya yang saat ini tahu atau bahkan memainkan game Among Us. Betul? Anda mungkin, wah, di rumah sudah teriak-teriak, iya, Among Us. Nah, saya ingin sedikit membawa kita ke dalam permainan Among Us ini. Di dalam Among Us kita tahu bahwa ada sebuah misi yang harus dilakukan atau dikerjakan bersama-sama. Tetapi di tengah-tengah semua anggota-anggota yang ada atau member yang termasuk di dalam Among Us ini, ternyata bisa disadari atau tidak disadari, diketahui dari awal atau tidak, ada satu yang menjadi yang disebut dengan imposter. Atau imposter ini adalah rupa-rupanya orang yang dicari karena ini adalah satu-satunya penyelip yang sebenarnya akan merusak misi yang akan dikerjakan. Nah, apa kaitannya sebenarnya dengan keluarga kita? Nah, Rise Generation, kalau kita memikirkan keluarga kita pun terdiri dari beberapa member. Dan kita tahu bahwa di dalam keluarga kita kadang-kadang ada sesuatu hal atau bahkan ada orang-orang yang sadar tidak sadar bisa menjadi perusak atau bisa menjadi imposter seperti yang ada di dalam game Among Us itu. Dan pada akhirnya apa yang akan dialami? Misi yang tadinya mau dilakukan atau dikerjakan semuanya akan bubar, atau sebutannya adalah akan ambyar. Kenapa? Karena ternyata ada terselip perusak di dalamnya, penipu, atau bahkan bisa terselip sesuatu hal yang pada akhirnya akan merusakkan semua misi. Kita akan membaca terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan sehingga kita bisa lebih lagi belajar. Di minggu yang kedua ini, apa yang Tuhan hendak sampaikan sebenarnya bagi setiap diri kita. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita, atau Anda bisa memperhatikan di layar Anda. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya dan tingginya kasih Kristus. Sekali lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, perhatikan, kata lebar, kata panjang, kata tinggi, kata dalam. Di sana ditekankan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 ini. Kenapa? Karena memang di dalam sebuah keluarga ada kasih Kristus yang begitu luar biasa. Kasih Kristus yang sebenarnya dengan akal pikiran kita manusia, kita sulit sekali untuk memahami. Tetapi Efesus pasalnya yang ketiga,
ayatnya yang ke-18 ingin menekankan bahwa Paulus di sana punya sebuah doa. Perikop ini kalau kita baca secara lengkap, ini merupakan doa Paulus. Doa Paulus untuk siapa? Doa Paulus bagi jemaat atau bagi keluarga-keluarga di Efesus. Dan kita tahu harapan Paulus di sana dinyatakan bahwa Paulus rindu, Paulus ingin bahwa keluarga-keluarga yang ada di Efesus boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh berakar, iman yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Karena itu sama halnya harapan yang dituliskan oleh Paulus di kitab Efesus pasal 3 ini sebenarnya adalah juga sebuah harapan atau sebuah doa bagi setiap diri kita dan keluarga kita. Rise Generation, kalau kita memperhatikan tentang kehidupan kita, sebenarnya kita tahu saya hari ini ingin membawa Anda ke dalam satu pemahaman. Saya ingin membawa sebuah ilustrasi, yaitu permainan Uno Steko. Mungkin Anda di rumah memilikinya atau Anda bahkan sering menggunakan Uno Steko ini untuk bermain bersama dengan keluarga atau rekan-rekan Anda sekalian. Nah, Anda perhatikan, Uno Steko ini sebenarnya terdiri dari beberapa atau banyak kepingan-kepingan yang kita tahu berwarna-warni. Dan kepingan-kepingan berwarna-warni inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah bangunan. Misinya dalam permainan ini adalah untuk mempertahankan supaya bangunan ini tidak hancur atau tidak jatuh. Dan kita sering kali menghitung ya, ada berapa lapisan yang Anda bisa bentuk dari sebuah permainan Uno Steko ini. Sama halnya, ketika kita memperhatikan keluarga, maka sebenarnya misi daripada Tuhan bagi keluarga atau kasih Tuhan, kasih Kristus bagi keluarga adalah memiliki sebuah tujuan untuk memberikan kasih Tuhan yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam. Kenapa? Karena Tuhan rindu bahwa di dalam sebuah keluarga mereka boleh memahami akan kemahakuasaan Tuhan dan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap anggota tanpa terkecuali. Dan termasuk di dalamnya adalah Anda, Rise Generation. Mungkin Anda usianya remaja, Anda masih SMP, Anda masih SMA, tetapi ingat bahwa setiap anggota keluarga adalah merupakan misi Tuhan di dalamnya. Tuhan yang menempatkan Anda di dalam keluarga. Tuhan juga yang akan memakai Anda bagi keluarga Anda. Nah, hal yang pertama yang perlu kita pahami, Rise Generation, sadarilah bahwa sebuah keluarga adalah keluarga yang memiliki berbagai anggota keluarga dan tentu saja tidak sama. Jadi tidak ada keluarga yang hanya terdiri dari ayah, dan ayah. Terdiri dari anak, dan anak, tidak. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Bahkan kita melihat dalam keluarga kadang ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, dan lain sebagainya yang termasuk di dalam anggota keluarga. Artinya bahwa kasih yang harus diterapkan di dalam sebuah keluarga harus bisa memahami anggota-anggota keluarga yang lain. Lalu yang kedua, kalau kita melihat bahwa di dalam keluarga itu sebenarnya walaupun kita adalah anak, walaupun usia kita adalah yang termuda, Anda mungkin adalah orang termuda di dalam anggota keluarga Anda, tetapi Anda pun adalah salah satu aspek yang Tuhan tempatkan di dalam sebuah bangunan yang disebut keluarga.
Artinya ketika kita mau menjalankan misi Tuhan dalam keluarga, maka Anda punya bagian di dalamnya. Sadari itu benar-benar, bahwa Anda pun mempunyai bagian, mempunyai tanggung jawab, mempunyai hal yang Tuhan ingin titipkan melalui diri Anda di dalam keluarga Anda. Nah, sekarang kalau kita mau memahami tentang bagaimana keluarga yang berdoa. Kalau kita ingin mengetahui bahwa keluarga yang berdoa, apa sebenarnya manfaatnya? Apa sebenarnya kaitannya? Atau sebenarnya apa yang menjadi pentingnya kita harus berdoa di dalam keluarga? Nah, dari hal ini saya ingin membawa Anda untuk membandingkan tentang permainan Uno Steko ini di dalam keluarga Anda. Kalau Anda memahami tentang permainan Uno Steko ini, maka Anda akan paham bagaimana permainan ini akan dilakukan atau dijalankan. Tentu saja banyak di antara Anda Rise Generation yang sudah mengerti tentang bagaimana bermain Uno Steko ini. Iya, betul. Kita harus mengambil sebuah kepingan untuk diletakkan di bagian yang teratas. Kita bayangkan bahwa sebenarnya ketika kita mengambil satu kepingan yang ada, lalu kita meletakkan itu di atas, itu seperti halnya di dalam keluarga ketika kita menjalankan aktivitas atau kehidupan kita dalam keluarga. Dan mau tidak mau ketika aktivitas itu dijalankan, maka sebenarnya ada rongga-rongga di dalam Uno Steko ini. Sama ketika keluarga kita menjalankan aktivitas hidup kita, ada rongga-rongga yang mungkin menjadi celah kelelahan kita, kesedihan kita, atau amarah kita, atau apapun di dalamnya. Tetapi itu menciptakan rongga yang membawa kepada sebuah kelemahan bagi kita. Nah, kenapa Uno Steko ini bisa kita bawa untuk membayangkan atau ini menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya perjalanan hidup dalam keluarga kita boleh untuk kita lakukan. Anda perhatikan baik-baik ya. Ketika kepingan demi kepingan di dalam Uno Steko ini diambil dan diletakkan ke atas, maka semakin banyak rongga yang akan kita lihat. Semakin banyak celah-celah menuju tentu saja kepada kehancuran yang akan kita lihat. Nah, Rise Generation, bayangkan kalau kita terus-menerus mengambil kepingan-kepingan itu untuk kita letakkan di atas, tentu saja bangunan ini akan semakin mudah roboh. Betul? Tetapi kenapa kita perlu menjadi keluarga yang berdoa? Saya ingin menggambarkan bahwa sebenarnya doa dari setiap anggota keluarga adalah merupakan bagaimana kekuatan Tuhan untuk boleh menambahkan kepingan di dalam rongga yang tadi kosong. Jadi Anda bisa bayangkan ketika permainan ini dijalankan, tetapi kalau semua rongga-rongga yang kosong itu kembali kita isi dengan kepingan-kepingan yang ada, maka yakinlah bahwa permainan ini akan sulit sekali untuk diakhiri. Karena fondasinya, bangunannya sulit sekali untuk jatuh atau dihancurkan. Dan itulah doa. Ketika kita berdoa,
ketika kita memohon kekuatan Tuhan, ketika kita memohon Tuhan hadir dalam keluarga kita, ketika kita meminta di dalam doa kita, berseru bahkan menangis di dalam doa kita untuk apa yang kita alami dan mungkin keluarga kita alami, maka di sanalah sebenarnya kita membiarkan Tuhan mengisi kembali rongga atau celah-celah yang kosong, yang lemah di dalam keluarga kita, untuk Tuhan kembali memperkuat bangunan yang ada, sehingga misi boleh dijalankan dan dalam semuanya nama Tuhan akan dimuliakan. Nah, Arise Generation, hari ini apa yang menjadi permasalahan hidupmu, ketidakmengertianmu, atau apa yang menjadi masalah dalam keluargamu? Mungkin hari ini kita belum sempurna memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tingginya kasih Kristus dalam keluarga kita. Tapi jangan pernah lelah untuk berdoa. Teruslah berdoa. Bahkan ajak mama papamu untuk berdoa, kakak adikmu untuk tetap berdoa, meminta kepada Tuhan untuk boleh terus mengisi rongga-rongga yang melemahkan keluarga kita, sehingga kita akan menemukan bahwa keluarga kita ditopang atau dikuatkan melalui doa karena Tuhan hadir di sana. Jangan pernah lelah berdoa, karena Tuhan tidak pernah lelah hadir untuk kita. Hari ini Anda yang punya pilihan. Anda mau membiarkan Tuhan mengisi rongga di dalam keluarga Anda, atau Anda ingin membiarkan bahwa keluarga Anda dihancurkan begitu saja? Maukah Anda mengalami sebuah kehancuran, ataukah Anda ingin mengalami kekuatan Tuhan di dalamnya? Kasih Tuhan begitu sempurna, kasih Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu berdoalah, berserulah kepada Tuhan, katakan apa yang menjadi kerinduan hatimu bagi dirimu dan bagi keluargamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah Kristus Yesus yang betapa kaya akan kasih di dalamnya. Kami seringkali tidak sempurna memahami akan kasih-Mu, tetapi hari ini melalui firman-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang selalu setia untuk mendengar seru doa kami. Engkau Allah yang tetap ada bagi setiap diri kami. Karena itu Tuhan, kami ingin terus berdoa, kami ingin terus memohonkan, kami ingin terus mengutarakan apa yang menjadi pergumulan kami dan keluarga kami. Supaya Engkau dengan kekuatan dan kasih-Mu yang sempurna, yang begitu panjang, lebar, dalam dan tinggi, akan terus mengisi rongga-rongga yang kosong dalam keluarga kami. Kuatkan hamba-Mu, kuatkan keluarga kami, kuatkan setiap Arise Generation, keluarga Arise Generation, supaya khususnya di bulan keluarga ini kami tetap memiliki iman yang teguh, yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kekuatan hidup kami, Raja di atas segala raja, Juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, anugerah dan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus akan terus ada di dalam setiap diri kita dan juga keluarga kita. Dan biarlah kita tidak lelah untuk berdoa, memohon kepada Tuhan atas kuasa kasih-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Halo Rise Generation, Happy Sunday, God bless. Hopefully kita dapat berkat dari ibadah hari ini ya. Nah, persembahan bisa dikirimkan via QR Code dan juga nomor rekening yang tersedia. Jangan lupa ikutin semua update dari Arise Generation. So, stay tune di semua media sosial dari Arise Generation. Dimulai dari Instagram, official account, dan juga YouTube channel. Jangan lupa YouTube channelnya di like dan subscribe. Jangan lupa saat teduh setiap hari ya, makin bertumbuh dalam Tuhan, lewat CG masing-masing ya. See you next week guys. Rise Generation, rise for Him.